Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang berbagai pertanyaan yang muncul. Maka satu pertanyaan yang akan saya jawab dulu dari sekian pertanyaan yang ada. Dan silakan para audiens untuk membaca pertanyaan Anda. Anda ada pertanyaan. Era sosmed di mana semua orang bisa berpendapat tentang semua hal merupakan matinya kepakaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Tom Nichols, fenomena ini seakan menggusur teori dialektika Hegelian. Semua pakem tesis dan antitesis seakan tak lagi melahirkan sintesis, melainkan kebingungan massal, baik dalam tataran keilmuan maupun praksis. Demikian pertanyaannya. Saya akan menjawab sebagaimana keinginan beliau-beliau yang hadir pada hari ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Nichols adalah sebuah keniscayaan yang mungkin itu terjadi di abad ini. Di mana saya menangkap dari pertanyaan itu adalah ada 4 kategori substansi yang saya harus menjelaskan satu persatu. Yang saya tangkap pertama tadi tentang bagaimana fenomena sosmed abad ini. Dan kedua saya tangkap adalah matinya kepakaran. Yang ketiga, bagaimana adanya sosmed ini dapat menggusur hegemoni daripada Hegelian, atau seorang Hegel yang merupakan agungan-agungan dari para Hegelian tersebut. Yang keempat, saya menangkap bahwa ada kebingungan massal yang terjadi ketika muncul sosmed dan para pakar menjadi bisu karena tidak mampu untuk menangkis daripada tesis antitesis dengan teori-teori yang mereka ungkapkan. Bahwa di sini dengan adanya lahirnya sosmed muncullah apa yang disebut dengan matinya kepakaran. Itu sangat jelas bahwa hegemoni para pakar pada saat itu, ketika mereka hanya dengan keilmuan-keilmuan yang sederhana, mereka mampu untuk membendung setiap pemikiran-pemikiran yang ada. Disinilah mereka mengaku dirinya paling hebat. Tapi ketika muncul sosmed, seluruh aspirasi pengetahuan mereka makin terbendung ketika semua orang bisa melontarkan tesa-tesa untuk menutupi setiap tesis mereka. Karena argumentasi-argumentasi yang ada mampu untuk membendung setiap hegemoni daripada apa yang mereka cetuskan di zaman itu. Jangan mereka menganggap bahwa ketika di zaman itu mereka paling bisa sendiri. Tapi ketika di era sosmed ini, seluruh kedikdayaan pemikiran yang di zaman itu mereka anggap hebat, sekarang telah dikunci oleh seluruh keilmuan-keilmuan yang lebih terbaru untuk memberikan jas-jas yang lebih hebat, lebih baik, lebih terdepan. Ingat, ilmu instinktif ingin untuk meluruskan setiap apa yang menjadi sebuah kekeliruan di dalam pemikiran. Nah, saya lanjut dulu dengan apa yang dimaksud dengan menggusur Hegelian. Gaya berpikir Hegel yang selama ini keliru, itu juga merupakan bentuk kekeliruan nyata di zamannya yang tidak bisa kita dengan serta-merta untuk menerima begitu saja. Ilmu instinktif meluruskannya, bahwa ketika Hegel melakukan lontaran-lontaran bahwa Tuhan telah mati, Tuhan telah dibunuh, ini pernyataan yang sangat membingungkan umat manusia dan sangat membingungkan para teolog. Bahwa ketika Hegel dengan pendapatnya bahwa Tuhan telah mati, Tuhan telah dibunuh, kekeliruan terbesar yang dia menyatakan, karena ingat, Tuhan itu non materi. Tidak mungkin suatu materi yang bisa mendeteksi non materi untuk mampu
menghancurkan non materi. Inilah kekeliruan Hegel terbesar di sini. Sehingga perlu kita meluruskan bahwa hal-hal yang materi kita ketika combine-kan dengan hal-hal non materi, disitulah akan tidak bisa kita menemukan satu bentuk cita rasa yang menurut ilmu instincting adalah bukan merupakan keniscayaan, tapi itu adalah kemustahilan yang tidak perlu untuk kita pergunakannya. Nah, kebingungan masal dari para pakar ini adalah nyata adanya berdasarkan teori yang dicetuskan saat ini bahwa medsos merupakan kekuasaan informasi terbesar abad ini untuk meluruskan setiap pemikiran-pemikiran yang keliru sebagaimana keinginan instincting. Demikian, terima kasih.